Jika di video sebelumnya kita telah mengetahui cara kerja ban depan mobil F1 yang memiliki sudut belok anti-Ackerman untuk memungkinkan manuver yang lebih lincah, maka pada video kali ini kita akan mengetahui bahwa roda belakang di mobil F1 sebenarnya juga dapat membantu mobil F1 berbelok lebih efektif, namun dengan cara yang berbeda, yaitu melalui komponen diferensial atau gardan. Bukan hanya di F1, sistem diferensial juga dipakai untuk kendaraan sehari-hari, di mana jenis paling umum adalah open diferensial atau gardan terbuka, yang bekerja dengan membagi torsi secara merata ke setiap roda penggerak. Namun ketika salah satu roda kehilangan traksi, misalnya saat melewati jalanan licin, maka tenaga mesin akan lebih disalurkan ke roda yang selip tersebut dan membuat roda sisi lainnya kehilangan daya dorong. Jadi saat mobil melalui genangan air, rumput, atau kubangan lumpur, sebagian tenaga mesin pasti akan memilih jalur yang paling mudah. Katakanlah ban sisi dalam yang mengalami slip, sehingga membuat putarannya sangat kencang dan mengalami wheel spinning. Sedangkan ban sisi luar yang memiliki grip lebih baik, justru mengalami stuck dan tidak memiliki tenaga untuk membuat mobil bergerak. Dalam situasi ini tentunya lebih efektif jika mobil memakai gardan LSD atau Limited Slip Differential yang biasanya dipakai di mobil berperforma tinggi seperti mobil F1 atau mobil sport, di mana ketika salah satu roda penggerak mengalami slip, maka secara otomatis sistem akan mengunci kedua as roda atau drive shaft sehingga ban sisi luar dapat memperoleh tambahan tenaga untuk mendorong mobil bergerak maju. Berdasarkan mekanismenya, gardan LSD terdiri dari beberapa jenis seperti LSD Visco, LSD Clutch, dan LSD Ratchet. Sementara di F1 bisa dikatakan jika mobil menggunakan gardan jenis LSD Clutch atau tipe kopling, karena terdiri dari satu set friction disc dan plug kopling yang pengunciannya dikontrol melalui perangkat elektrohidrolik yang telah diprogram ke dalam mobil. LSD yang dikontrol secara elektronik memungkinkan tim untuk menyesuaikan settingan diferensial mapping secara tepat berdasarkan sejumlah parameter seperti kondisi lintasan, daya cengkram ban, driving style pembalap, input throttle, hingga sudut kemudi yang kemudian akan diolah oleh sistem komputer atau ECU untuk terus-menerus menyesuaikan tingkat penguncian ban belakang. Sebagai contoh, jika mobil F1 memakai ban shock, maka jumlah traksi ketika menikung pastinya lebih besar dan memerlukan settingan gardan yang lebih longgar atau lebih terbuka. Sementara jika memakai ban hard yang memiliki traksi lebih sedikit, maka mobil F1 memerlukan sensitivitas gardan yang lebih terkunci. Di dalam kokpit, pembalap F1 dapat menyesuaikan respon diferensialnya melalui tombol di steering wheel, di mana angka yang paling besar menunjukkan tingkat penguncian ban paling ketat atau seolah-olah seperti satu as roda saja. Sementara angka terkecil akan membuat kedua ban belakang terbuka sepenuhnya, seperti open diferensial, dan membuat kedua as roda berputar secara independen. Sekarang mari kita asumsikan sebuah mobil F1 menikung ke arah kiri di fast corner. Hal ini membuat ban kanan atau ban sisi luar menjadi ban yang paling terbebani, karena gaya lateral membuat sebagian besar bobot mobil bergeser ke sisi luar, yang berarti ban kanan melaju dengan grip yang lebih kuat ketimbang ban kiri sisi dalam. Jadi karena ban kanan luar mencengkeram aspal lebih kuat daripada ban kiri dalam, maka ada perbedaan traksi yang cukup signifikan di antara kedua roda. Maka untuk mencegah ban sisi dalam berputar secara liar dan alami slip, katup muk akan merespon input dari pressure sensor dan sistem komputer yang sebelumnya telah mendeteksi adanya perbedaan traksi, untuk kemudian diubah menjadi tekanan hidrolik dalam waktu 1 milidetik. Katup muk selanjutnya akan memerintahkan pompa untuk mendorong cairan hidrolik atau minyak rem melalui serangkaian pipa titanium menuju aktuator diferensial. Kemudian tekanan hidrolik dari aktuator tersebut akan mendorong satu set kampas kopling pada as roda untuk dikunci dengan sangat cepat. Jadi sekarang karena as rodanya sudah terkunci, itu berarti sebagian besar torsi akan mengarah ke roda kanan yang memiliki grip lebih besar untuk membantu mobil berakselerasi lebih cepat. Sementara torsi yang lebih sedikit disalurkan ke roda kiri untuk membantu mempertahankan grip. Maka dengan cara seperti ini, tenaga mesin telah dibagi secara merata di antara kedua as roda, dan sistem LSD di mobil F1 telah berhasil mengatasi perbedaan traksi. Cairan hidrolik kemudian akan kembali ke dalam pompa setelah menuntaskan tugasnya. Sementara katup muk akan terus-menerus menyesuaikan gesekan di antara kedua as roda belakang, sesuai dengan karakteristik yang telah diinputkan ke dalam sistem, dan hanya akan bekerja tergantung pada apa yang diperintahkan software. Lantas, apa pendapat kalian mengenai sistem diferensial di F1? Silakan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini.